Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Alhamdulillah, pertama terima kasih banyak atas keringanan yang diberikan oleh Ayahanda Dr. Wahyudin MSI dan Bunda Inna Mutmainah MA PhD dalam presentasi bagian kedua terkait teori dan penelitian relevan tentang rancangan proposal disertasi dengan judul Pendidikan Nilai Ikhlas di Madrasah Sanawiyah Kabupaten Tabalong. Adapun struktur teori dalam penelitian ini kita bagi ke dalam 3 hal sebagaimana yang biasa dibagi oleh Ayahanda Dr. Wahyudin MSI. Ada yang disebut dengan Grand Theory, Middle Range Theory, dan Affiliate Theory. Nah, dalam hal ini kita beri warna putih untuk teori-teori yang kita klasifikasikan menjadi Grand Theory, warna orange untuk teori yang digunakan sebagai Middle Range Theory, dan yang berwarna hijau dengan Applied Theory atau teori operasional. Kita awali dengan Grand Theory yang berwarna putih. Pendidikan sebenarnya menurut Mulyana, El-Mubarak, Amril, Jalaluddin Idi, dan lain-lain sebagaimana yang dicantumkan dalam bagian teori, secara konteksnya intinya mereka menyebutkan bahwa pendidikan itu tidak lepas dari nilai. Maka nilai-nilai ikhlas dalam rancangan proposal ini kita menggunakan beberapa teori. Yang pertama adalah teori martabah, yang kedua teori ahwal, ketiga teori halaki, lanjut teori religious engagement, teori religious experience, teori religious commitment, teori etika religius, teori religius, dan teori internalisasi. Nah, dalam teori martabah karya Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa ikhlas itu yang pertama tasfiyatul amal, murni beramal, membersihkan amal dari niat apapun kecuali lillahi ta'ala. Nah, yang kedua al-huzuzul akhirah, ada niatan akhirat. Maksudnya ikhlas itu bila ada keinginan tentang akhirat, hendak dapat pahala, hendak masuk surga, hendak macam-macam. Bila tentang akhirat, itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga hajud dunyawiyan, ada keinginan tentang dunia, mau dapat nilai, mau cari muka. Itu bagian dari keikhlasan, itu bagian dari upaya-upaya untuk ikhlas di tahap awal ya. Kalau sudah terbiasa, insya Allah ikhlas, kata Imam Nawawi dalam teori martabah pada kitabnya yang diterbitkan tanpa tahun, halaman 58. Yang kedua teori ahwal karya Imam Nawawi di halaman 5, bahwa ikhlas itu adalah khaufan, takut. Kedua talabul jannah, yang terbaik adalah hayaan. Kenapa khaufan ini paling rendah? Sebab orang atau siswa bisa saja mengerjakan PR karena takut dengan gurunya, apalagi gurunya killer ya, gurunya guru killer, paksa dikerjakan ya kan. Tapi kalau PR yang diberikan oleh guru yang biasa, guru yang tidak peduli, guru yang tidak, istilahnya tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu kejam menurut siswa, bisa kada dikerjakannya. Makanya khaufan itu paling rendah. Yang tingkatan yang lebih baik lagi adalah tolabul jannah,
kondisi hatinya tuh menginginkan, ada punya keinginan biar hendak nilai, itu sudah lebih baik daripada karena takut dengan guru. Jadi ada keinginan yang digarisbawahi itu talabul jannah, talabnya, ada keinginannya. Tapi yang terbaik menurut Imam Nawawi adalah hayaan, yakni mengerjakan tugas karena malu, itu yang lebih baik. Beribadah karena malu, ngerjakan PR karena malu. Kenapa ini dianggap yang terbaik? Sebab lewat ini dia akan berpikir bahwa kalau saya mengerjakan tugas karena saya malu. Sebab apa? Guru sudah capek-capek membimbing kami supaya di rumah kami tetap belajar, maka diberikan PR ini, bentuk guru mengajari kami supaya kami tidak lupa belajar saat di rumah. Apalagi kalau sampai terpikir bagaimana capeknya orang tua untuk bekerja, untuk membiayai kami sekolah. Itu bagi siswa di tingkat sekolah. Nah, jadi hayaan ini lebih baik dibanding ada keinginan untuk cari muka, apalagi mengerjakan PR hanya karena takut dengan gurunya. Guru yang kade ditakuti bisa kade digawinya. Sebab kita patuh, kita taat kepada guru, tidak semua sama tingkatan taatnya. Kepada guru anu lebih taat, kepada guru ini mungkin tidak setaat guru A, ya kan? Nah, itu maksudnya khaufan. Yang selanjutnya adalah teori halaki. Dalam teori halaki, ujar Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin halaman 1630, terbit tahun 2005. Ini versi penerbitannya tahun 2005. Adalah alimun baru amilun baru mukhlisun. Nah, ini teori halaki. Jadi orang itu baru ikhlas, tahu dulu ikhlas itu bagaimana secara normatif, baru berusaha mengamalkan. Pas mengamalkan bisa aja kada ikhlas, dia mengerjakan PR bisa aja kada ikhlas. Tapi dengan dibiasakan mengerjakan PR, meskipun terpaksa awalnya, meskipun banyak kesusahan, akhirnya ikhlas juga. Ya kan? Nah, teori selanjutnya karya Chris tahun 2016 halaman 1, Religious Engagement. Nah, bagaimana untuk menanamkan nilai keikhlasan itu dengan religious background, religious service attendance, dan religious activities participation. Maksudnya apa? Backgroundnya, lingkungannya dulu, ya. Lingkungan si siswa itu kalau bagus, kalau di pesantren berarti lingkungannya mendukung. Kalau di sekolah bagaimana membudayakan penanaman itu, backgroundnya dulu, lingkungannya dibaguskan, baru service attendance, baru ada layanan khusus, ada kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk penanaman ikhlas. Kegiatan apa? Banyak ada ceramah agama setiap Jumat pagi di sekolah. Dan selanjutnya apa? Religious aktivitas partisipasi, ada aktivitas yang bisa si siswa itu berpartisipasi supaya merasakan langsung digodok keikhlasannya. Contohnya bagaimana? Si siswa diminta untuk gotong royong. Bagi yang di kota, ikhlas kada untuk mencangkul keluar keringat, ikhlas kada mencabut rumput, mengangkat rumput, membuang ke tong sampah. Nah, ini perlu aktivitas partisipasi menurut Chris dalam religious engagement. Selanjutnya religious experience karya William James. Untuk menanamkan keikhlasan itu perlu dua macam. Ya, bisa dengan cara deseksual, bisa dengan helplessness. Ya, deseksual itu bagaimana? Penggemblengan, bagaimana menyehatkan orang yang sakit, kasih obat biar terpaksa. Kalau si anak didik orangnya agak keras, susah diatur, ya kasih saja PR, biarkan dia menggerutu, tidak jadi masalah. Yang penting kan nanti dia mengerjakan, salah kada jadi masalah tugasnya itu. Ya, yang penting kajar terus maksud deseksual tadi bagaimana? Dia orang yang susah digembleng, dia dianggap bagai orang yang sakit, maka kasih obat, biar dia obat pahit, yang penting tak telan, biar saja dia menggerutu, tapi nantinya akan sembuh sendiri. Ya, tapi nantinya ketika dikasih terus tugas, dikasih kegiatan ini, meski awalnya menggerutu, nanti dia akan terbiasa, karena terbiasa ikhlas sendiri, ya kan? Nah,
Yang kedua, health-mindedness. Maksudnya bagaimana? Menanamkan keikhlasan, memperlakukannya bagai orang yang sehat. Orang yang sehat itu bagaimana supaya tetap sehat? Ya dikasih stimulus, dikasih vitamin. Ya, kada perlu lagi dipaksa. Nah begitu juga kalau si anak bisa mudah untuk digembleng, tinggal arahkan, tolong nanti kerjakan PR halaman sekian, tolong nanti gotong royong. Dia tidak banyak nanya, langsung bisa terpikir gotong royong untuk apa? Oh, kebersihan halaman sekolah. Dia terpikir sendiri. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa parang dan lain sebagainya. Ada yang bertugas untuk mengangkat rumput-rumputnya ke tempat pembuangan sampah sementara. Itu health-mindedness. Yang selanjutnya, teori religious commitment karyanya Glock dan Stark halaman 17-21 terbit tahun 1968. Untuk menanamkan keikhlasan itu ada beberapa tahap. Pertama, dimensinya beliefs, yang kedua ritual, yang ketiga consequential dimension, yang keempat knowledge dimension, yang kelima experiential dimension. Jadi tahap belief dulu, dikasih tahu bagaimana ikhlas secara normatif, baru diperlihatkan tuh orang nang ikhlas, dia kada cemburut, dia tetap mengerjakan. Secara kasat mata kelihatannya ikhlas, sampai di situ aja dulu. Nah sampai di situ udah pikir, oh ternyata bujur juga bagus, dasar bagus mengerjakan PR kada menggurutu, dasar kita nyaman dilihat. Baru tahap konsekuensial dimension, tahap konsekuensi, ada timbal balik dari itu. Oh karena mengerjakan dapat nilai, makin ikhlas. Kalau bekerja dapat duit, makin ikhlas. Kalau nah baru selanjutnya karena tahu dah konsekuensinya, baru knowledge dimension, maka dia akan mempertimbangkan sendiri dari konsekuensi itu. Dia mempertimbangkan, sadar akhirnya dirinya, karena sadar ada konsekuensi. Ini sudah tahap knowledge dimension. Dia tahu. Kenapa tahu? Karena sadar akan konsekuensinya. Baru dia mengerjakan experiential dimension. Pengerjaan inilah mulai sudah tahap ikhlas yang lebih bagus. Nah, selanjutnya teori etika religius karya Suparman Syukur tahun 2004 halaman 262, bahwa ikhlas itu dalam tataran akal dulu. Maksudnya tahu dulu ikhlas itu lillah, ikhlas itu mencari pahala, ikhlas itu pokoknya murni niatnya untuk belajar. Nah, dalam proses akal dulu, baru proses alami. Maksud proses alami, kalau sudah saatnya habis satu pokok bahasan, kasih PR, dia mengutuk, wah ngalihnya pak masih susah, kada enak kalau pak soalnya. Nah, biarkan saja yang seperti itu. Itulah proses alamiah. Selanjutnya baru dibiasakan untuk ada PR yang lebih sulit lagi, atau ada kegiatan-kegiatan tertentu untuk menempa keikhlasannya. Ya. Yang selanjutnya karyanya Lev and Regin terbit tahun 2012 halaman 121, teori religius. Apa cara menanamkan nilai keikhlasan? Religious beliefs, religious participation, dan cooperation. Yang pertama tahap kepercayaan, tahap tahu ikhlas itu baik, hanya baru ada kegiatan untuk berpartisipasi, baru bekerja sama. Yang selanjutnya adalah teori internalisasi yang dikemukakan oleh Muhaimin tahun 1996 halaman 153, untuk menanamkan keikhlasan 3 tahap: transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai. Transformasi nilai itu apa? Disampaikan, kita mengajarkan tentang sholat. Sholat itu yang ikhlas itu lillahi ta'ala. Meski guru di belakang, kalau kita suara yang kada baik, tetap bacalah yang sebagaimana suara kita. Kada perlu, jangan sampai ada niatan saya berbaik-baik
memperbaiki suara, memperbaiki nada karena guru ada di belakang. Jangan sampai yang seperti itu. Nah, itu tahapnya transformasi nilai. Yang selanjutnya tahap transaksi nilai, baru berdebat dengan guru tentang nilai ikhlas tadi. Pak, ulun Pak, saya mengerjakan tugas kalau takut lawan Bapak. Kalau takut dimarahi Bapak berarti sirik balik. Nah, ini yang hati-hati, tahap transaksi. Tapi yang namanya guru itu banyak akal. Ya, biasanya kau aja menjawab. Nah, dalam inilah karena isinya guru itu lebih senior dibanding murid-muridnya, maka ketika selesai menjawab, akhirnya dengan jawaban itu si anak bertambah yakin tentang keikhlasan. Baru dia mulai menerapkan. Ternyata inilah teori internalisasi karya Muhaimin. Untuk menerapkan itu perlu diturunkan menjadi middle range theory. Menurut Ball dari London halaman 18 tahun 1969, tahapan pendidikan nilai itu ada tahap anatomi, heteronomi, sosionomi, otonomi. Tahap anatomi itu nilai hanyalah sebuah sifat yang normatif saja. Ikhlas itu ya kayak apa yang kita tahu, ikhlas itu normal aja ya. Lillah, murni dorongannya karena Allah Ta'ala. Yang kedua tahap heteronomi, yakni nilai ikhlas tadi, keikhlasan tadi perlu dibiasakan lewat aturan dan pendisiplinan. Dibiasakan mengerjakan PR, diberikan PR secara disiplin ya. Yang selanjutnya tahap sosionomi. Tahap sosionomi itu maksudnya dalam tahap sosial ada beberapa yang semakin sadar kenapa diberikan PR. Kesadaran itulah yang perlu ditularkan kepada siswa-siswa yang masih menggerutu saat mengerjakan PR. Yang selanjutnya adalah tahap otonomi. Karena mulai ditularkan alasan-alasan kenapa guru memberi PR, akhirnya siswa itu sadar, maka dia akan betul-betul mengerjakan tugas dengan khidmat, dengan bersungguh-sungguh. Ya. Yang selanjutnya kita gunakan middle range karyanya Mustaqim terbit tahun 2013 tentang dimensi waktu. Ikhlas itu pakainya mengerjakan PR. Sebelum mengerjakan PR ikhlas, saat mengerjakannya kada menggerutu, sesudahnya lapang meskipun salah, meskipun dapat 0, lapang kada menggerutu. Kalau Bang awalnya ikhlas, alhamdulillah ada PR, pacang dapat nilai 100 pulang. Nah, pas kegiatan alhamdulillah kawa menjawab. Ternyata setelah dikumpul salah semua. Jangan menggerutu itu nang ikhlas sebelum dan saat dan sesudah mengerjakan kegiatan. Yang selanjutnya jenis pendidikan nilai menurut Richard adalah value of being dan value of giving. Nilai yang membahagiakan dalam kategori, maksudnya masih dalam tataran nurani saja. Ikhlas itu sekedar teori belaka. Yang selanjutnya nilai ikhlas yang sudah memberikan manfaat, value of giving, ada manfaatnya kalau dikerjakan ya. Jadi ada tahap normatif sekedar sifat saja, ada tahap yang sampai mengerjakan. Yang selanjutnya dimensi personalnya ya. Untuk mengaplikasikan seluruh teori baik martabah, ahwal, halaki, religious engagement perlu dimensi personal. Bisa menemukan sendiri dia keikhlasan itu, bisa mengerjakan PR tadi, bisa ikhlas surang, ikhlas sendiri, sadar sendiri. Oh, guru memberikan PR karena beliau perhatian kepadaku, jangan sampai aku lupa belajar saat di rumah. Nah, atau ikhlas bersama orang lain mengerjakan tugas kelompok, wajar dikerjakan bersama. Nah, yang selanjutnya middle range theory adalah dimensi nilai menurut Samsuri. Ada istilah moral sensitivity.
moral sensitivity, moral judgment, moral decision making, dan moral action. Maksudnya moral sensitivity, kepekaan moral. Dia menilai tindakan bagus tidak. Dia sensitif, sering menilai diri. Oh, mengerjakan ini bagus. Kadang mengerjakan, kadang bagus. Yang kedua, moral judgment, yakni keputusan moral. Maksudnya ingin mengerjakan karena tahu alasan bahwa dengan mengerjakan hati lebih tenang. Nah, lanjut, moral decision making. Maksudnya pembuatan keputusan moral. Dia mengerjakan PR, tahu alasannya bahwa kalau saya mengerjakan, saya ikhlas, saya sendiri yang tenang, hati saya sendiri yang lega, tidak ada pikiran lain lagi. Nah, akhirnya baru moral action, tindakan moral. Di saat di tahapan moral action ini, hatinya akan mengatakan, nuraninya akan menolak dia jika dia melakukan hal yang salah dalam mengerjakan PR. Nah, yang selanjutnya, Meda range teori yang berwarna orange tadi diterapkan, diturunkan lagi supaya bisa direalisasikan dalam tindakan nyata dengan applied teori, yakni pertama dulu pendekatannya. Menurut Sanjaya dan Maulana bisa, kalau dilihat dari pemusatannya, bisa student atau teacher centered approach. Namun menurut apa itu? Menurut Kemendiknas dalam kurikulum 2013 berbasis saintifik, wajib pendekatannya adalah student centered approach. Nah, selanjutnya menurut Maulana menurut Alan Urasen tahun 2009 halaman 230 dari Kanada, pendekatannya bisa receiving, bisa responding, bisa flowing, organizing, organization, dan karakterisasi. Nah, pendekatan-pendekatan itu perlu diturunkan lagi menjadi strategi. Strateginya bisa exposition discovery learning atau group individual learning. Bisa mengerjakan, bisa individu, bisa kelompok, bisa istilahnya eksperimen untuk menemukan, bisa sekedar menyimak saja, tinggal mendengarkan kayak matematika, mendengarkan, memahami, itu exposition. Nah, bisa strateginya yang seperti itu. Selanjutnya menurut Popan, M. Bakar, dan lain-lain, untuk penanaman nilai keikhlasan itu perlu keteladanan. Yang kedua adalah penguatan positif dan negatif. Sebab siswa di tingkat sanawiyah itu sudah bisa untuk berpikir, sudah mulai berpikir. Jadi cukup berikan penguatan positif dan negatif dari tindakan yang dilakukan oleh siswa. Siswa mengerjakan PR, berikan penguatan positif. Bagaimana ikhlas itu? Kalau negatifnya bagaimana kalau dia mengerjakan tapi kada ikhlas? Yang selanjutnya baru simulasi, baru ada kegiatan. Nah, metode itu perlu diturunkan menjadi teknik. Ujar Hamid, El-Mubarak, Yakin Setiawati, Wijayanti, dan Elianto di bukunya masing-masing itu bisa terpadu dalam proses pembelajaran normatif di kelas, bisa terpadu dalam manajemen sekolah, bisa terpadu dalam pembinaan kesiswaan dan kegiatan keagamaan. Nah, teknik itu banyak terpadu dalam proses pembelajaran, perlu diturunkan menjadi taktik. Taktiknya apa? Bisa kegiatan rutin, bisa kegiatan spontan. Yang kita berikan contoh terpadu dalam proses pembelajaran normatif. Yang rutin apa? Berikan tugas, berikan PR, atau berikan tugas setiap akhir pokok bahasan. Kegiatan spontannya apa? Berikan tugas dikala guru berhalangan. Pas payahnya ada orang kematian, tetangga atau jiran sekolah ada berdekatan dengan sekolah, gurunya takjiah dulu, maka berikan tugas secara spontan. Tugas dadakan, latihan secara dadakan. Nah, itu taktiknya.
Nah, untuk mengaplikasikan teori, grand teori, anggap kita ambil contoh teori ahwal, khaupan. Khaupan itu kita aplikasikan dalam tahap anatomi. Ya, sekadar anatomi tadi apa? Anatomi itu sekadar nilai. Ikhlas itu sebagai sifat yang normatif. Jadi sampaikan saja bahwa ikhlas itu adalah ada rasa takut, merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu dalam tahap anatomi. Dalam tahap heteronomi dan teori ahwal, khaupan jadi tahap heteronomi. Dalam tahap pendisiplinan, ikhlas didisiplin lewat pendisiplinan, lewat adanya aturan. Nah, Anda harus takut, harus merasa takut bahwa guru memberikan PR ini supaya kawan-kawan terlatih, terbiasa untuk belajar. Jangan sampai hati kawan-kawan itu menggerutu, tapi kawan-kawan harus merasa bahwa kawan-kawan mengerjakan PR selalu dalam pengawasan Allah. Maka khaupan tadi diturunkan lagi menjadi tahap sosionomi. Khaupan tadi diturunkan lagi dalam tahap otonomi. Begitu juga yang lainnya. Pokoknya khaupan diturunkan sebelum kegiatan, dia sudah merasa diawasi. Kalau ada PR mengerjakan curang, nah, atau khaupan saat kegiatan, saat mengerjakan kada perlu tengok kanan kiri, atau sesudah kegiatan kada perlu lagi takut dengan hasilnya, bagaimanapun serahkan kepada Allah. Talabul jannah begitu juga, maksudnya ada keinginan, begitu juga. Jangan di tahap anatomi, bagaimana kalau kita ada ingin nilai, ada ingin cari muka dengan guru. Nah, mengerjakan PR bisa aja mengerjakan PR supaya kesannya bagus, bisa dihiasi macam-macam. Nah, itu kan ada keinginan supaya cari muka dengan guru. Tugasnya bagataan bujur, semua mahasiswa, semua siswa benar mengerjakan PR-nya, tapi PR yang paling bagus ada yang kertas kerjaan si Anu itu kan ada hiasan-hiasannya. Nah, bisa kan ada keinginan. Nah, begitu. Jadi silahkan diturunkan ke berbagai dari teori, dari grand teori diturunkan menjadi grand teori. Ya. Teori ahwal tadi ada khaupan, ada talabul jannah, ada hayaan. Tadi kan diturunkan menjadi middle range teori. Ikhlas itu harus sebelum kegiatan, saat kegiatan, dan sesudah kegiatan. Mengerjakan PR itu sebelum mengerjakan sudah khaupan. Khaupan lillah. Saat mengerjakan PR, khaupan lillah. Sesudah mengerjakan PR juga khaupan lillah. Kadang mengharap lagi bagaimanakah hasilnya. Nah, middle range teori sebelum, saat, dan sesudah kegiatan diturunkan menjadi teori operasional dengan pendekatan pendidikan nilainya adalah student centered approach. Pendekatan tersebut agar bisa diterapkan perlu diturunkan menjadi strategi. Strateginya adalah exposition atau discovery. Tinggal menyimak saja atau berusaha eksperimen, mencari sendiri, memahami makna sendiri, atau mengerjakan secara individu atau tugas kelompok. Nah, strategi tersebut perlu juga diturunkan menjadi metode. Metodenya apa? Bisa penguatan positif dan negatif, bisa keteladanan atau simulasi. Nah, metode itu diturunkan menjadi tekniknya, anggap kita ambil satu contoh, terpadu dalam proses pembelajaran normatif di kelas. Apa pembinaan keikhlasan dalam pembelajaran normatif itu? Ya, diberikan tugas, diberikan PR tadi. PR itu bisa dadakan, bisa terencana. Itu artinya taktiknya bisa dadakan, bisa terencana. Begitulah turunan dari rancangan teori dari grand teori diturunkan menjadi middle range teori, baru bisa diaplikasikan karena sudah ada teori operasionalnya berupa pendekatan, strategi, metode, teknik, dan
taktiknya. Selanjutnya, penelitian terdahulu karyanya Khoros Hassani dalam bentuk disertasi, judulnya bisa dilihat. Gapnya di mana? Disertasi itu hanya mendeskripsikan urgensi instruksi dan bimbingan, bahwa menyadarkan siswa perlu bimbingan dan perlu instruksi, namun tidak ada ungkapan untuk penanaman nilai-nilai, khususnya nilai-nilai ikhlas pada siswa. Yang kedua, karyanya Scott Jarvis dari Michigan State University tahun 2019, judulnya Promising Truths dan seterusnya. Gapnya adalah kesiapan dalam menerima kritik akan menghasilkan keikhlasan kalau bersedia menerima kritik. Namun penelitian ini hanya mengungkit keikhlasan dari sisi guru. Sedangkan kita ada pendidikan nilai ikhlas, bagaimana guru mendidik keikhlasan pada siswa. Nah, selanjutnya karya Karen Fish dari McGill University tahun 2017, judulnya The Sound of atau The Sound and Sincerity. Penelitian ini hanya menyebut ukuran ikhlas saat bicara saja. Padahal kalau kita bicara saya ikhlas, itu kan suara. Bisa saja tidak ikhlas. Kan ikhlas itu kondisi hati. Nah, selanjutnya Lu'lu'atul Khizanah, dosen dari, kalau tidak salah, dosen UIN Syarif Hidayatullah. Jadi bisa searching di Google Scholar, banyak karya-karya beliau. Beliau fokus tentang keikhlasan, tentang etika, dan tentang keikhlasan. Dalam penelitian yang judulnya Ikhlas Prososial itu, dalam penelitian ini belum ada desain pendidikan nilai ikhlas, karena hanya menyebutkan perbedaan ikhlas dengan prososial yang terletak pada konsep diri, persepsi sosial, dan afeksi. Selanjutnya, Lu'lu'atul Khizanah tadi kerjasama dengan Azam tahun 2013 menyusun, judul penelitian mereka adalah penyusunan instrumen pengukuran ikhlas. Gapnya, penelitian tersebut hanya menyebutkan instrumen ikhlas secara umum, tidak spesifik ikhlas dalam pembelajaran di sekolah itu bagaimana. Kayak kriteria-kriteria ikhlas di buku-buku biasa jadinya. Padahal hasil penelitian. Karena sampai di situ akhirnya setelah browsing lagi, ada lagi Khizanah dengan Hazam tahun 2011 mengangkat judulnya Validitas Konstruk Ikhlas, Analisis Faktor Eksploratori Terhadap Instrumen Skala Ikhlas. Penelitian ini hanya mengungkap eksplorasi konstruksi ikhlas segi instrumennya, namun tidak mengungkapkan teknik pendidikan ikhlas pada siswa. Selanjutnya tesis saja, karya Umi Inayati tahun 2018, judulnya Implementasi Keikhlasan bla bla bla. Gapnya, tesis itu hanya deskripsi ikhlas, bahwa mampu tingkatkan kinerja guru, namun tak sebutkan langkah tanamkan ikhlas pada siswa itu bagaimana. Selanjutnya karya Nur Latif, masih dalam bentuk skripsi, judulnya Representasi Ikhlas dalam Film Surga yang Tak Dirindukan. Hanya menyebutkan bentuk dan sikap-sikap ikhlas yang ada di film yang diperankan oleh Arini. Selanjutnya tesis karyanya Muflihun Hidayatullah, Ikhlas dalam Al-Quran Perspektif Semantik, Toshihiko Ijosu. Hanya penelitian pustaka dan mendeskripsikan konsep dan istilah Al-Quran dalam menunjukkan keikhlasan. Padahal tesis ya. Selanjutnya adalah karya Lisa Fatiana, Konsep Guru yang Ikhlas menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tidak salah bentuknya masih skripsi.
Pada penelitian itu hanya menyebutkan konsep-konsep ikhlas dalam pandangan Al-Ghazali, bahkan hanya dari kitab Ihya Ulumuddin saja. Yang kita tahu kan banyak karya-karya Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali dalam pendidikan nilai, penanaman sifat-sifat karimah, penanaman akhlakul karimah itu di berbagai kitab beliau sampaikan. Memang untuk yang langsung menyebutkan tentang ikhlasan itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon bimbingannya kepada ayahanda dan bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.